Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Fajar. Di sini saya membuat video ini sebagai salah satu syarat untuk lulus pada mata kuliah manajemen kawasan konservasi. Saya akan sedikit membahas materi yang pernah diberikan pada saat perkuliahan. Sejarah perkembangan kawasan konservasi dimulai pada tahun 1948. Yakni terbentuknya UCN atau International Union for Conservation of Nature and Natural Research, tepatnya pada tanggal 5 Oktober 1948, yakni sebuah organisasi perlindungan lingkungan. Yang kemudian CNPPA atau Commission on National Park and Protected Areas yang kini menjadi WCVA, World Commission on Protected Area, memiliki tujuan meyakinkan pemerintah akan pentingnya kawasan dilindungi, mendorong pemerintah untuk mengembangkan kawasan konservasi yang terintegritas dengan pembangunan nasional dan kondisi setempat, mengurangi kerancuan terminologi dan pengertian tentang kategorisasi kawasan konservasi, menyiapkan standar internasional tentang kategorisasi kawasan konservasi, menyediakan kerangka yang standar internasional untuk mengetahui data informasi kawasan konservasi di dunia, untuk meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara pihak yang berkepentingan dengan konservasi. Di Indonesia sendiri, menurut UU nomor 5 tahun 1990, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dilakukan melalui perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya hayati dan ekosistemnya. Tahun 1973, rancangan kategorisasi sudah selesai dan dipublikasikan tahun 1978 pada sidang CNPPA on Criteria and Nomenclature yang dipimpin oleh Dr. Quinten Miller. Kategori kawasan konservasi tahun 1978, yang pertama scientific research, kedua national park, ketiga natural monument atau natural landmark, yang keempat natural conservation reserve, yang kelima protected landscape, keenam research reserve, 7 natural biotic area, 8 multiple use management, 9 biosphere reserve, 10 world heritage site. Pun tujuan pengelolaan kawasan konservasi meliputi penelitian ilmiah, perlindungan kehidupan liar, pengawetan keragaman jenis dan genetik, pemeliharaan fungsi jasa lingkungan, perlindungan terhadap keadaan alam dan budaya yang spesifik, pengembangan wisata dan rekreasi, pendidikan, pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan, serta pemeliharaan atribut budaya dan nilai-nilai tradisional. Dalam manajemen kawasan konservasi memiliki 7 aspek, yakni aspek pertama manajemen sumber daya, merupakan sebuah kawasan yang perlu adanya sumber daya alam dan teknik pengelolaan yang tepat. Yang kedua, manajemen estate, yakni pengelolaan tata ruang kawasan. Yang ketiga, manajemen pengunjung, pengaturan jumlah dan area yang dapat dikunjungi. Selanjutnya, manajemen spesies terancam, merupakan pelestarian spesies rentan dan langka. Selanjutnya, manajemen daerah penyangga, yakni pengelolaan daerah yang menjadi kawasan penyangga kehidupan seperti daerah sumber air. Kemudian manajemen masyarakat, merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan konservasi. Yang terakhir, enforcement, sebuah kegiatan konservasi merupakan upaya dalam penegakan hukum. Kategorisasi kawasan konservasi dalam UCN tahun 1994, yakni strict protection, seperti kawasan rimba. Kedua, ekosistem conservation and recreation seperti taman nasional. Ketiga, konservasi of natural features seperti monumen alam. Keempat, konservasi through achievement management, yakni kawasan pengelolaan spesies dan habitat. Kelima, landscape atau seascape conservation and recreation seperti perlindungan landscape daratan dan lautan. Keenam, sustainable use of natural ecosystem. Pada hakikatnya semua kawasan dapat difungsikan sebagai kawasan konservasi.
yang dikelola agar kehilangan plasma nutfah dapat ditekan seminimal mungkin. Karena tidak semua negara mempunyai kawasan utuh yang luas untuk ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Dasar pengkategorian kawasan sesuai dengan tujuan pembangunannya meliputi yang pertama ciri khas, yakni karakteristik atau keunikan ekosistem, spesies target khusus, areal dan keragaman spesies yang tinggi, landscape atau geofisik bernilai estetik, fungsi kawasan seperti perlindungan hidrologi, iklim, dan peninggalan budaya. Yang kedua, intensitas pengelolaan yang diinginkan seperti daya tarik objek atau ekowisata. Manajemen tidak selalu berarti campur tangan manusia. Ketiga, toleransi atau tingkat kerapuhan ekosistem dan spesies sesuai dengan kondisi dan karakteristik target perlindungan. Keempat, tingkat pemanfaatan kawasan. Satu kawasan konservasi umumnya memiliki beberapa tujuan pengelolaan secara simultan dan tidak boleh saling bertentangan. Pengaturan pemanfaatan harus mengacu pada tujuan pengelolaan. Kelima, tingkat kebutuhan atau permintaan dari berbagai pemanfaatan dan kepraktisan pengelolaan. Permintaan pemanfaatan harus disesuaikan dengan segi praktis pengelolaan, seperti pengambilan kayu bakar skala rumah tangga,